Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah kelas 1 BK. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat. Untuk 1 minggu ke depan belajar bersama Bu Dian ya. Dan Bu Dian akan memberikan tugas untuk 2 hari ke depan, Senin dan Selasa, 15 dan 16 Maret 2021, yaitu tema 7 tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, subtema 1 benda hidup dan tak hidup di pembelajaran 1, 2, dan 3. Jangan lupa pastikan kalian sudah melaksanakan kegiatan rutin di pagi hari. Dan jangan lupa membaca doa sebelum belajar serta menyiapkan alat tulis untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Di video kali ini Bu Dian akan menjelaskan tentang materi pembelajaran, yaitu mengenal benda hidup dan tak hidup. Kedua, simbol dan bunyi Pancasila, yaitu sila keempat. Dan yang ketiga, mengenal nama dan lambang bilangan. Bu Dian yakin kalian pasti sudah pintar-pintar dan sudah mengerti ya, karena sudah banyak dibahas di video-video sebelumnya. Dan hari ini Bu Dian hanya akan mengingatkan kembali tentang pembelajaran yang sudah pernah kita pelajari. Sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Bu Dian mau tanya nih, siapa yang tahu apa ciri-ciri benda hidup dan tak hidup? Ciri-ciri benda hidup ialah 1. Dapat bernafas, 2. Dapat bergerak, 3. Dapat tumbuh atau berkembang, dan yang keempat membutuhkan makan dan minum. Sedangkan ciri-ciri benda yang tak hidup ialah tidak dapat bernafas, tidak dapat bergerak, tidak dapat tumbuh atau berkembang, dan tidak butuh makan dan minum. Di sini ada gambar anak-anak sedang bermain di taman. Nah, yuk kita bedakan mana sih yang ciri-cirinya benda hidup dan ciri-ciri benda tak hidup. Contoh untuk ciri-ciri benda hidup ialah yang pertama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kenapa mereka disebut benda hidup? Karena mereka bergerak, bernafas, serta membutuhkan makan dan minum untuk perkembangan. Sedangkan benda yang tak hidup ialah ayunan, bola, perosotan, tempat duduk, dan kuda-kudaan. Kenapa mereka disebut benda tak hidup? Karena mereka tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernafas, dan tidak membutuhkan makan dan minum. Itulah perbedaannya mana benda yang hidup dan benda yang tak hidup. Sebenarnya masih banyak lagi semua ciri-ciri yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan apa saja ciri-ciri dan contoh-contoh benda hidup dan tak hidup? Sekarang kita akan membahas tentang Pancasila. Siapa yang sudah hafal Pancasila dari 1 sampai 5? Kita baca bersama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang yang akan kita bahas ialah sila keempat yang berbunyi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja sih contoh-contohnya dalam sila keempat? Salah satu contoh sila keempat ialah bermusyawarah. Contohnya dalam menentukan pemilihan ketua RT, RW, dan lain-lain. Serta bisa juga bermusyawarah dalam menentukan atau mencari solusi ketika warga sedang mengalami musibah atau masalah. Di dalam bermusyawarah, warga dipersilakan untuk mengeluarkan semua pendapat mereka masing-masing. Namun, harus saling toleransi dan saling menghargai ketika pendapatnya tidak dipilih. Contoh musyawarah di dalam kelas atau di dalam lingkungan sekolah ialah ketika bermusyawarah dalam pemilihan calon ketua OSIS dan ketua kelas. Sekarang kita akan mengingat kembali tentang contoh nama dan lambang bilangan. Budian yakin kalian sudah paham ya. Budian akan hanya mengingatkan kembali. Contoh lambang bilangan ialah 1 dan 0 atau 10. Nama bilangannya S, E, P, U, L, U, H. 10. Anak solih-solihah sekarang sudah paham ya. Yuk sekarang waktunya kita melihat tugas untuk hari Senin dan hari Selasa.